Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Hasnah dengan NPM 241201668, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara. Wanita yang akrab dipanggil Mbok Rondo itu sudah lama menginginkan anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari, muncullah seorang raksasa. Dia mengetahui keinginan Mbok Rondo dan berjanji untuk mewujudkannya. Raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo. Lalu, raksasa menyuruh Mbok Rondo untuk menanam biji mentimun tersebut. Kelak, dia akan menemukan sesosok bayi di dalamnya. Tapi dengan syarat, saat dia berumur 6 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kusantap, kata raksasa itu. Besarnya keinginan untuk memiliki anak membuat Mbok Rondo menyanggupi syarat tersebut. Perintah raksasa itu dilaksanakan dengan patuh. Ditanamnya biji mentimun itu dan dirawatnya dengan baik. Di antara beberapa buah yang tumbuh, Mbok Rondo menemukan salah satu mentimun yang berukuran sangat besar, berwarna kuning keemasan. Saat dipetik dan dibelah, terdapat sesosok bayi mungil di dalamnya. Mbok Rondo lantas merawat bayi yang diberi nama Timun Mas itu dengan penuh kasih sayang. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang cantik. 6 tahun sudah berlalu. Timun Mas sudah tumbuh menjadi anak yang cantik. Mbok Rondo pun sangat menyayanginya. Namun, kebahagiaannya terusik dan kedatangan raksasa yang menagih janjinya. Mbok Rondo keberatan jika Timun Mas diambil oleh raksasa itu untuk dimakan. Dia pun memutar otak. Dia lantas meminta raksasa untuk bersabar hingga 2 tahun lagi. Mbok Rondo beralasan tubuh Timun Mas masih terlalu kecil sehingga tidak enak untuk dimakan. Ternyata raksasa itu menyetujuinya. Setelah itu, Mbok Rondo akhirnya pergi menemui seorang petapa. Dia menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan meminta bantuan kepada pepatah itu. Sang petapa memberi beberapa bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi kepada Mbok Rondo. Benda-benda itu nantinya bisa untuk menangkal kejahatan raksasa tersebut. 2 tahun kemudian, raksasa itu kembali datang menagih janji. Mbok Rondo langsung menyuruh Timun Mas lari sambil membawa bungkusan pemberian dari petapa sakti itu. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas yang sudah kelelahan lantas mengeluarkan bungkusan berisi biji mentimun. Ajaib, pohon mentimun dengan ukuran raksasa tiba-tiba tumbuh dan melilit tubuh raksasa itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Timun Mas untuk lari. Namun, beberapa saat kemudian, raksasa itu mampu membebaskan diri dan mengejar Timun Mas. Jarak keduanya semakin dekat. Timun Mas mengambil bungkusan berisi jarum dan menyebarkannya. Tiba-tiba tanaman bambu tumbuh dengan lebatnya. Tanaman bambu itu menghambat langkah raksasa itu. Kakinya berdarah tertusuk bambu. Namun, raksasa itu enggan menyerah. Meski terluka, dia masih terus mengejar gadis cilik itu. Timun Mas mengambil bungkusan ketiga. Disebarnya garam pemberian petapa sakti itu. Tiba-tiba, tanah di belakangnya menjadi lautan. Namun, raksasa itu ternyata masih bisa menyeberangi lautan tersebut. Dia kembali mengejar Timun Mas yang tinggal memiliki satu senjata. Akhirnya, Timun Mas mengeluarkan bungkusan terakhirnya. Disebarnya terasi dalam bungkusan itu yang kemudian menjadi lautan lumut. Ternyata, raksasa itu tidak mampu melintasinya dan tenggelam di dalamnya. Timun Mas kemudian kembali pulang dan hidup bahagia dengan Mbok Rondo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.